kita bandingkan histogramnya. Nggak diambil ya. Coba, siapa ini? Farel ya? Farel. Ya, Pak. Jadi Anda salah menempatkan tutup kurung ceritanya itu. Jadi kurungnya itu setelah angka 100 kan. Anda mau ngambil sampelnya, jumlah sampelnya 100 ya? Iya. Nah, sampel IPK SOUNET, 100 baru kurung. Oh, di dalam IPK ini kok. Ya. Ya. Coba. Gini 100. Jadi maksud Anda ngambil 100. Ya, coba. Kurung dulu. Karena itu kurungnya min ya. Oke, kurungnya min. Coba. Ditampilkan lagi. Terima kasih. Oke, ya salah. Ya, biasa itu. Salah mengurung ya. NA itu min wadah rata. Berarti masih ada NA-nya di dalam wadah rata IPK itu. Belum terisi semua. Jadi kan kita mau ngisi tadi itu ya. 1000 kotak itu harus terisi semua. Kalau ada satu aja yang NA, nanti dicari rata-ratanya akan enak juga. Punya saya nomor bypass. Mungkin Anda belum ngisi yang kotak nomor 1 dan 2 mungkin. Jadi langsung 3 sampai 1000 mungkin gitu ya. Nanda ya. Oh ya. Isi 1 sampai 1000 ya. Aduh. Ingat ya bahwa yang kita pelajari itu ampuh ya. Artinya sudah terbukti untuk memprediksi populasi dengan hasil yang sangat tinggi akurasinya, biasnya kecil sekali. Nih, Anda lihat ini. Ini yang saya cari dari berita-berita ya. Jadi jumlah TPS 809.438, SMRC itu dia cuma ngambil 6.000 TPS. Ternyata hasil quick count-nya 54,89%. Hasil resmi KPU 55,32%. Jadi tidak sampai 1% selisihnya. Ya, selisihnya tidak sampai, bahkan tidak sampai 0,5%. Benar nggak ya? Ya kan? Nggak nyampe 0,5% kan ya? Padahal jumlah sampelnya hanya kurang dari 1%. LP ya, 2000 TPS tapi bisa memprediksi, ini malah akurasinya kurang dari 0,4%. Luar biasa. Ini apa, kesalahannya ya sedikit sekali, kecil sekali. Nah, itu contoh tadi ya. Kalau kita hanya ngambil 10, sekali lagi saya ulangi ya, poinnya apa? Poinnya adalah ketika kita mengambil jumlah sampel yang terlalu sedikit, maka bisa jadi rata-rata yang kita dapat itu terlalu jauh dari rata-rata populasi. Misalkan tadi ya, min sampel IPK UNED, IPK populasi kan 2,5. Ini saya dapat 2,3. Dapat 2,45. Ini 2,32, 2,7 loh kan? Lebih toh? 2,6, 2,7. Ini malah 2,0.
Jadi, perhatikan, itu tercermin dari sini. Rata-rata sampel itu bisa didapat bahkan ya, ini di bawah 2 ini bisa saja gitu ya. Jauh banget dari rata-rata populasi. Di atas 3,5 juga bisa, kan jauh banget dari rata-rata populasi. Itu kalau sampelnya sedikit. Sampel sedikit itu menyebabkan variabilitas sampel yang sedikit itu kemungkinan ya bahwa rata-rata sampel kita itu sama dengan rata-rata populasi, kemungkinannya besar atau kecil. Ya, ini probabilitas. Oke, jadi probabilitas itu suatu X itu nilainya A gitu ya, itu sama dengan atau gini, atau sama dengan itu sama dengan banyaknya hasil A, hasil terpilih ya, atau hasil X sama dengan A yang muncul dibagi banyaknya semua hasil X gitu. Ini probabilitas atau peluang. Jadi artinya ini jumlah atau jumlah, karena jumlah itu nanti ini bahasa Indonesia itu kurang presisi ya. Saya bilang jumlah itu bisa bermakna penjumlahan plus bisa bermakna banyaknya gitu. Saya lebih suka pakai banyaknya. Banyaknya hasil X sama dengan A dibagi banyaknya X sama dengan A ditambah banyaknya ya, ini yang bawah ini saya kurung ya, X sama dengan bukan A gitu. Paham nggak ini? Banyaknya X sama dengan A atau hasil atau muncul ya. Ya kayak misalkan kalau IPK susah ya. Kalau IPK ini karena nilai continuous berarti probabilitas. Misalkan IPK ya, IPK sampel gitu ya, kurang dari 2,5 itu sama dengan banyaknya IPK kurang dari 2,5 dibagi banyaknya IPK kurang dari 2,5 ditambah banyaknya IPK lebih dari sama dengan 2,5. Ini probabilitas ini. Nah, kita
kita lihat, misalkan saya ngambil sampel 10. Ya. Misalkan saya ambil sampel 10 nih. Tadi ya, saya sebut SEM3 lah gitu ya. Tadi kan, atau SEM baru lah gitu ya. Biar nggak sama dengan yang tadi. Itu saya ambil sampel dari IPK UNED, dari populasi saya ambil 10. Wes. Entah berapa ini ya, SEM baru gitu ya. Nah, kalau dari SEM baru ini, berdasarkan SEM baru ini, ya, berdasarkan sampel SAM baru ini, peluang atau probabilitas, saya tulis prob atau PR, biasanya PR ya, PR IPK kurang dari 2,5, itu berapa? Berapa jumlah IPK yang nilainya kurang dari 2,5 dari SEM baru ini? 4. Masa 4 sih? Coba ya. Iya, 4. 1, 2, 3, 4. Oh iya bener 4 ya. Siapa tadi yang jawab? Ferry, Pak. Wes, mantep Ferry ya. Oh hebat Ferry. Saya aja yang ngelihat nggak langsung nemu ya. Oke, 4 ya. Bagi berapa? Dibagi 4 plus Dibagi 10. Ya bagi 10. Bagi semua kejadian. Ini loh, banyak IPK kurang dari 2,5 ditambah banyak IPK lebih dari 9,5. Ini banyaknya semua kejadian gitu loh maksudnya. Maaf ya, saya kurang jelas ini. Jadi ini sama dengan banyaknya IPK kurang dari 2,5 dibagi banyak semua kejadian. Berapa? 0,4 atau 40%. Sekarang saya bikin saya tarik lagi sampel lebih baru lagi gitu ya. Sampel baru 2. Nah, Gasonet ambil lagi 10. Nah. Oke, IPK kurang dari 2,5 berapa ini? Coba 1, hitung ya. Ini Anda bisa otomatis kan nggak sih? Ya bisa lah pasti. 3. 5, Pak. Nah, tapi saya pengen nunjukkan proses manualnya ya. 3. 5, 1, 2, 3. 4. Tuh, 4, Pak. 4. 40% juga ya. Sama ini kebetulan ya. Sama 40%. Coba saya ambil SEM baru 3. Ya. Nah, SEM baru 3. Nah, berapa ini? Oh, ada 0,5 nih. Oh, ini 1. 5. 4. 5. 5, Pak. 5. 5. 2, 5. 3, 4, 5. Ya, kalau ini 50% ya. Ya enggak? 50%. Coba saya baru 4. Ini saya tujuannya untuk benar-benar Anda paham ini prosesnya bagaimana. Saya baru 4 nih. Coba yang kurang dari ini 1, 2, 3. 3. Ini 30%. Anda lihat kan? Berarti peluangnya kalau berdasarkan jumlah sampelnya 10 itu bisa di berbagai sampel ya. Sampel dengan N10 kan? 10%, 50% ya enggak?
Bagi sampel N sama PR dengan 10. IPK kurang dari 2,5 Oh my god. ya. Nah, kalau kita naikkan jumlah sampelnya, nah tentu nggak bisa manual lagi ya. Nah, misalkan sampel baru eh, eh, saya kasih angka apa tadi kan sudah misalkan 100 gitu ya, sampelnya 100, sampel baru 100A. Nah ini sampel baru 100A nggak bisa kita manual ya, nggak bisa karena terlalu banyak. Ya udah kita gunakan apa? Length. Masih ingat nggak? Kurang dari offset itu untuk data frame ya. Kalau ini kan satu aja, satu dimensi. Kalau data frame kan banyak, ada tabel, ada baris, ada kolom, itu subset. Kalau ini langsung aja pakai kondisi ya. Oh maaf ya, saya buat aja kondisi ya, kondisi kondisi 2,5 ke bawah. Nah, kondisi kurang ya, bukan 25 ke bawah. Kondisi kurang 2,5. Nah, oke, jadi IPK atau ini nanti nggak fleksibel ya kalau saya buat gini aja wes. Jadi IPK length ya, kalau gini bisa nggak ya? Maksud saya yang simple gitu ya, kurang dari 2,5. Nah ketemu ya, gini aja yang simple wes. Sebenarnya bisa pakai gini, apa cuman nggak simple ya. SAM baru 100A, di mana SAM baru 100A ini kurang dari 2,5 gitu. 2,50 ya. Nah, ini sama ya. Anda boleh pilih dua-duanya nih. Panjangnya baru yang kurang dari 2,5 itu 36. Jadi berapa probabilitas kurang dari 2,5 kalau sampelnya 100 ini? 36/100. 36%. 36%. 36/100. 100. Coba kita ganti lagi. Baru 100D. Ya, itu sampel IPK se-UNED ambil 100. Nah, ini coba kita cek sama nggak SAM baru 100A dan SAM baru 100B. Oh, false. Berarti nggak sama kan ya? Sudah beda ini. Kita cek length SAM baru 100B (45). Nah, jadi berapa? 45%. Jadi apa namanya? Ternyata beda-beda juga gitu ya. Coba yang C sekarang. Ya, sampel IPK se-UNED 100. Cek lagi. Sama enggak? Oh, beda. S. C 39, jadi 39%. Nah, ini contoh adanya sampling variation ya.
kadang 36, kadang 49, kadang. Padahal data ini seluruhnya diambil dari IPK se-UNED. Jadi rata-rata sampel dengan rata-rata populasi itu selalu ada perbedaan. Tapi bagaimana kalau sekarang sampelnya saya tingkatkan, ya, saya tingkatkan menjadi 1000, ya, lihat ya, ini kan 10, 100, sekarang 1000, nah 1000A, kemudian 1000B, kemudian 1000C. Nah, sekarang kita lihat. Belum dah? Oh, belum. Ya, identical ya. Apakah sama enggak nih gitu? Oh, gini aja. Baru 1000A. Ini enggak terlalu bagus ya, yang sama dengan titik 2 ini enggak terlalu bagus. Yang lebih bagus identical, tapi ini biar cepat aja. Oh, dia nggak mau ya. Ya sudah, gini aja sudah. Nah, gini, all equal. All equal. Mudah-mudahan bisa ya. Saya soalnya lupa ini situsnya. Salah ini. Coba kalau dua-dua. Oke, all equal ini ada perbedaan berarti, nggak sama berarti. A dan B, A dan C. Oke, beda ya. Kemudian B dan C. Oke, berarti ini nggak ada yang sama. Anda juga bisa pakai identical tadi. Sum baru 1000A dengan sum baru 1000B. Nggak sama ya. A dengan B nggak sama, A dengan C nggak sama, kemudian B dengan C nggak sama. Jadi nggak ada yang sama. Nah, sekarang kita lihat berapa panjangnya atau berapa banyaknya yang kurang dari 2,5 ya. Nah, ini kan 1000 ya, 1000A. Empat dua. Nah, sekarang yang 1000B. 460. Nah, sekarang yang 1000C. 30. Nah, bandingkan dengan ini tadi. Ketika sampelnya 10, itu variasinya 30, 40, 50. Tapi di sini, berapa persen ini? Jadi berbagai sampel, hanya 1000. Probabilitas IPK kurang dari 2,5. Berapa berarti? Yang A berapa? 44,2. Terus yang B? 46,0. Yang C? 43,0%. Lihat. Simpulan Anda apa ini? Semakin banyak persentasenya, semakin rinci. Semakin banyak apanya? Persentasenya semakin merinci. Ya, semakin banyak sampelnya. Oh iya. Sampel. Probabilitas IPK kurang dari 2,5 apa yang didapat dari masing-masing sampel itu semakin dekat satu sama lain, ya enggak?
Bener nggak? Ya, Pak. Iya, Benar, Pak. Pak. Benar. Nah, ini kalau Anda lanjutkan, kan ketemu juga nanti. Kalau sampelnya Oh iya, semakin dekat. dibuat ya, Wah, itu akan lebih kecil lagi geraknya. Ini ya, A, terus B, ya, terus C. Nah, .500 A ya. Nah, ini ya. Ini yang B. Nah, ini yang C. Lihat ini angkanya. Ya. Berarti peluang yang A berapa? 2161 dibagi 5.000. Nah, 43,22 kan ya? 2167 dibagi 5.000, 43,34. 2183 dibagi 5.000. 3,66. Lihat. Ya, dengan berbagai sampel ya, maaf ya, ini bahasa Indonesia ya. Campur-campur. N-nya berapa ini? 5.000 kan? Ini probabilitas IPK kurang dari 2,5 ,22 ya enggak? Terus 43,34. nah, 43,34 terus 43,6. Apa kesimpulan Anda? Coba ulangi lagi. Semakin apa maka semakin apa? Semakin banyak sampel, semakin dekat probabilitasnya satu sama lain. Nah, jadi semakin banyak sampel, maka rata-rata sampel itu, apapun kriteria yang mau kita cari, apapun ya, mau IPK, dalam hal ini IPK ya, IPK kurang dari 2,5, IPK antara 2 sampai 3, IPK dan seterusnya, apapun itu, maka hasil variabel acak dari masing-masing sampel akan semakin dekat satu sama lain manakala jumlah sampelnya makin banyak. Asalkan sampel itu terpilih secara acak. Nah, variabilitas antar sampel itu menunjukkan tingkat presisi. Jadi variabilitas, atau jangan variabilitas, terlalu rumit, perbedaan hasil gitu ya, antara satu sampel dengan sampel lain menunjukkan tingkat presisi. Jadi kalau semakin kecil perbedaan hasil antar sampel, maka presisi semakin tinggi. Anda boleh bilang baik, semakin tinggi biasanya ya. Baik atau tinggi gitu. Ini tergantung pilihan katanya. Tapi intinya semakin presisi gitu. Jadi kita gunakan sampel 10 dengan gunakan sampel 1000, presisinya lebih tinggi yang mana? 1000. 1000 ke 1000. Nah, kita gunakan sampel 1000 dengan 5000, presisinya lebih tinggi yang mana? 5.000. 5.000. Betul. Tapi
ini tidak menunjukkan akurasi. Nah, kayak ini beda nih. Ingat ya, presisi tidak sama dengan akurasi. Kalau akurasi ya, nah itu dinilai dari perbedaan antara apa dengan apa. Prioritas sampel dengan populasi. Nah, sip. Siapa yang jawab ini? Syafiq, Pak. Siapa yang jawab? Hah? Syafiq. Syafiq, mantap Syafiq. Bagus, Anda paham sudah berarti. Jadi akurasi itu dinilai dari perbedaan antara hasil sampel atau nilai lah ya, atau nilai pada sampel dengan nilai variabel gitu ya, pada sampel dengan nilai variabel yang sama pada populasi. Kalau ini tadi ya, ini saya hilangkan saja spasinya. Ini tadi kita akan mencari nilai apa persentase IPK kurang dari 2,5 toh, ya enggak? Nah, untuk menghitung presisi atau untuk mengetahui presisi, kita belum menghitung ya. Mengetahui presisi, kita bandingkan saja satu sampel dengan sampel yang lain. Kayak tadi, SEM 1, SEM 2, SEM 3 gitu ya. Dari situ kita tahu presisi, tapi untuk tahu akurasi kita harus bandingkan dengan nilai populasi. Dari mana? Yaitu dari IPK UNED itu, IPK se-UNED itu. Lihat, jadi persentase sebenarnya berapa toh? Nah, coba cari. Anda sendiri yang nyari. Berapa persen mahasiswa UNED yang IPK-nya kurang dari 2,5? Ayo cari. Mestinya bisa, udah saya tunjukin kok ini. Dari data IPK UNED, kan Anda udah pegang data IPK UNED tuh. Harus sama loh ya, datanya sama kok. Jangan sampai si Anda ada yang jawab ini, terus temennya jawab yang lain. Nah, Which? Empat 43,33%. 43,33. Oke. Yang lain dapat sama nggak? Iya, sama, Pak. Ada yang dapat beda?
biasnya berapa biasnya? Jadi di akurasi itu dinilai dari selisih. Selisih itu disebut bias antara sampel dan populasi. Biasnya berapa yang sampling satu ini? Nol koma 11. Ya, minus 0,11. Yang ini lebih tinggi toh? Ya enggak? Iya, Pak. Kan lebih tinggi toh? Kalau ini berarti plus 0,01 ya kan? Kalau ini plus 0,33 persen ya. Jelas? Bedanya presisi dan akurasi jelas ya? Jelas, Pak. Nah, alat juga begitu. Alat yang Anda gunakan itu biasanya ada dua macam. Ya. Satu alat yang itu merupakan alat standar. Artinya sudah diterima atau sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa ukuran yang diakui itu adalah menggunakan alat itu. Nah, itu alat standar. Nah, itu yang menjadi ukuran kebenaran. Ya, ukuran kebenaran. Misalnya alat yang sudah melalui proses pengujian oleh lembaga terstandardisasi sehingga sudah dapat izin dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, muncul di pasaran sudah dengan izin, sudah berlabel SNI. Nah, itu tuh bisa. Misalnya apa? Yang simpel misalkan termometer misalnya ya, termometer atau timbangan ya, timbangan atau meteran gitu ya. Misalkan yang jelas ya, Anda kan teknik sipil ya, pengukuran gedung. Gedung. Nah, Anda bisa mengukur gedung dengan berbagai cara, ya kan? Yang standar apa? Ya pakai meteran. Anda bisa pakai meteran gitu kan. Meteran itu loh yang kan udah standar tuh 1 meter kan sedunia sama toh. Ya enggak? 1 meter. Jadi Anda bisa ke gedung gitu kan. Anda ukur pakai meteran gitu ya, ujungnya dari ujung gedung sampai ke bawah gedung. Itu standar. Bisa pakai benang misalnya. Saya pernah ini melakukan ini. Ini Anda angkatan berapa toh? 21, Pak. Oh, belum pernah ke kampus ya berarti ya? Belum. Ya, nanti kalau sudah berkesempatan kampus, insya Allah ya. Nanti saran saya Anda main ke Patrang di lab yang lama. Sama di situ ada gedung mangkrak ya, 3 atau 4 lantai itu ya. Nah, dari atas gedung itu, nah saya praktekkan tuh fisika dasar tuh. Praktikum apa dulu ya? Saya praktikum bukan praktikum fisika dasar ya. Praktikum yang lain, tapi saya ingin tunjukkan ke mahasiswa. Jadi saya gunakan hukum Newton. Ya. Ingat gak kalau tadi yang saya sebut tadi itu ya. Jadi kalau kita punya kita pengen mengukur ketinggian, kita bisa gunakan rumus Newton itu. Nah, ini ketinggian nih. Ya, di sini tanah. Ya. Nah, ini ketinggiannya H. Nah, terus saya gunakan 2 metode. Pertama pakai tali. Jadi saya suruh mahasiswa berdiri, kemudian ada tali diikat dengan batu gitu kan. Terus talinya jatuhkan gitu kan. Nah, terus ini ditandai ya, terus dipakai meteran. Itu standar sudah. Itu standar pengukuran. Artinya itu nilai yang sebenarnya
Kemudian metode kedua yang tidak standar. Saya ingin menguji memang. Bagaimana kalau menggunakan hukum Newton? Saya minta mahasiswa siapkan batu gitu ya. Terus dilempar dari ketinggian yang sama dengan tali itu ya. Bukan dilempar, itu kan jatuh bebas, bukan dilempar ya. Dijatuhkan. Kemudian di bawah itu siap-siap stopwatch gitu ya. Nah, kemudian dihitung T-nya. Di waktu yang diperlukan oleh batu untuk menempuh jarak sejak diucapkan 1, 2, 3 misalnya gitu ya, sampai ada bunyi di tanah ini, cetek gitu ya. Nah, itu berapa? Kemudian dihitung dengan rumus ini, akar 2H/G ini ya. Nah, itu didapat ya, yang metode dengan meteran. Ingat saya itu 15,6 cm ya, yang menggunakan hitungan atau menggunakan stopwatch gitu ya. Seingat saya 14,8 meter. Kok sentimeter, maaf ya. Ini 14,8 meter. Ini betul-betul pernah saya praktekkan. Nah, ini contoh. Nah, ini yang saya contohkan ini ada selisih ya. Selisihnya kan berarti 11,8 dikurangi 6. Ya, berarti sama dengan berapa ini? 0,8 meter ya. Ini ya. Ini menunjukkan akurasi atau presisi? Menunjukkan akurasi atau presisi? Akurasi, Pak. Kenapa? Kenapa akurasi? Karena diselisih antara pakai meteran sama stopwatch-nya itu, Pak. Kalau presisi, misalkan saya mau mengukur presisi, saya harus bagaimana? Menurut Ardi ya. Ada yang tahu? Tadi jawaban Ardi betul ya, bahwa ini akurasi. Kalau saya mau mengukur presisi, berarti saya harus melakukan apa? Menghitung lagi mungkin, Pak. Pakai stopwatch lagi mungkin. Nah, betul sekali. Saya harus mengulang. Saya harus mengulang eksperimen. Misalkan dengan cara yang sama, ya. Ayo lempar, siap, 1, 2, 3. Yang bawah udah siap, ceklek langsung. Nah, pakai HP misalkan kan itu ada tuh stopwatch. Saya ulang-ulang selama 10 kali misal. Nah, nanti saya dapat 10 data. Ya. Percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga gitu ya. Nah, di sini misalkan 14,6, di sini 14,7. Nah, di sini misalnya 14,6 lagi dan seterusnya. Di situ baru saya bisa mengukur presisi. Jadi nilai antara satu sampel dengan sampel yang lain. Paham? Paham, Pak. Nah, ini saya tunjukkan yang sangat populer ya. Dulu saya diajari Dr. Syarif Hidayat ya, dosen saya. Presisi dan akurasi itu bisa dilihat dengan posisi anak panah. Ntar saya mau nyari di mana ya kemarin ya. Hilang sudah. Ingat apa? Sudah nggak ingat saya. Saya nemu contoh yang sangat bagus sekali. London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Saya kasih linknya biar Anda juga bisa. Saya tulis di ini aja apa? Oh ya. Ya, Anda lihat. Precision and accuracy. Jadi nilai real population value itu yang di tengah persis ini. Sedangkan nilai-nilai yang dihasilkan dari survei itu adalah nilai-nilai yang yang disasar oleh anak panah ini. Ya. Jadi nilai yang sebenarnya ada di tengah persis, sedangkan survei seperti menebak nilai yang di tengah ini. Bisa tepat, bisa meleset gitu ya. Nah, sekarang yang seperti ini, jadi eksperimen atau berupa pengukuran atau survei, yang itu lihat ini, nilai sebenarnya ada di sini, ya. Oh, warnanya kurang ngejreng ini. Nah, nggak kelihatan. Jadi yang warna sebenarnya ada di warna sebenarnya, maaf. Nilai sebenarnya ada di tengah ini. Nah, merah ini. Tapi ternyata survei 1, survei 2 ngumpul aja di sini. Ini contoh apa? Akurasi yang rendah tapi presisi yang tinggi. Lihat ini kan jaraknya cukup besar ini. Karena biasnya besar. Akurasinya rendah, poor accuracy. Tapi karena satu survei dengan survei yang lain atau satu eksperimen yang lain hasilnya itu sangat dekat, maka presisinya tinggi. Coba, misalkan Anda gunakan alat, mungkin nggak ini dicapai? Kondisi yang akurasi tinggi, akurasi rendah tapi presisi tinggi. Akurasi rendah, presisi tinggi. Apa contohnya? Nah, biar jelas ya, misalnya akurasi itu, ya, nih dalam statistika loh ya, dalam statistika biasa digunakan istilah, ya. Jadi selisih antara nilai sampel dan nilai populasi ini disebut apa? Masih kan Kak? Apa? Yang tadi saya sebut? Bias. Nah, selisih antar nilai sampel disebut error. Atau nama panjangnya sampling error. Biar Anda ketika nemu di literatur sampling error, standar error atau selisih antar nilai sampel. Nah, akurasi rendah berarti biasnya besar ya nggak? Akurasi rendah, bias besar. Presisi tinggi, sampling error kecil. Kondisi yang mungkin apa ini dalam situasi eksperimen atau pengukuran misalkan? Coba ada yang bisa membayangkan nggak?
lihat timbangan yang dua lengan, pernah nggak? Di warung-warung kecil biasanya. Pernah, Pak. Pernah ya? Ini kayaknya timbangan dua lengan. Nah, ya kayak gini lah ya. Nah, ini contoh nih. Tadi itu komas bukan. Oh ini enggak. Kalau ini langsung kelihatan ya, timbangan manual coba ya. Timbangan manual. Nah, kayak gini nih. Ini yang betul-betul yang murah ya ini ya. Ini murah nih. Nah, misalkan timbangan ini nih. Ya. Harusnya ketika tidak ada yang ditimbang, harusnya angkanya menuju angka berapa? 0. Nol, Pak. 0. Nah, bisa jadi karena alatnya rusak. Alatnya rusak ya. Ketika tidak ada yang ditimbang, dia udah nunjuk angka 1. Ya. Sudah nunjuk angka 1. Atau sebaliknya. Karena alatnya udah sudah aus gitu kan. Ditimbang dengan yang bobotnya misalkan setengah kilogram, itu tetap menunjuk angka 0. Nah, itu berarti jelas ada masalah akurasi. Tapi bisa jadi presisi. Maksudnya apa? Jadi bisa jadi ya setiap kali menimbang beban yang massa sebenarnya adalah 10 atau 1,0 kilogram, timbangan selalu menunjukkan 0, misalkan 1,5 kilogram. Ya. Atau gini, selalu menunjukkan nilai sekitar. Nah, misalkan begini, jadi dari 5 kali timbangan dapat apa? 1,9 ini bisa ngukur 2 nggak sih? 1,4 misalnya ya. 1,5, 1,6, 1,5 itu 2, 3, 4, 5 ya kan? Ini presisinya tinggi. Konsisten di sekitar 1,5. Tapi akurasinya rendah. Ya, padahal karena massa sebenarnya 1 kilogram. Misalnya karena sensornya atau pegasnya sudah aus gitu. Paham? Paham nggak situasi ini? Paham, Pak. Akurasi rendah, presisi tinggi. Kalau seperti ini gimana solusinya? Supaya akurasinya menjadi tinggi lagi. Dikurangi 0,5. Nah, cerdas. Betul, Safik. Kalau hanya masalah yang kita tahu betul ya, massa sebenarnya 1 kilogram dengan timbangan yang nggak rusak ya. Dengan timbangan standar 1 kilogram persis. Kok menunjukkan ini? Berarti berapa? Biasnya plus 0,5 kilogram. Sehingga hasil pengukuran ini harus dikurangi seluruhnya 0,5. Proses itu namanya apa? Tahu nggak? Proses penyesuaian hasil pengukuran. Atau penyesuaian alat ukur. Jadi alat ukurnya dicek, oke ini berarti perlu dikasih faktor koreksi berapa. Prosesnya itu penemuan atau pencarian faktor koreksinya itu namanya kalibrasi. Apa namanya? Kalibrasi. Kalibrasi. Jadi Anda membandingkan alat yang mau Anda gunakan dengan alat yang standar. Kalau ada selisihnya konsisten, berarti harus dikurangi atau ditambah. Nah, itu kalibrasi itu. Wajib itu. Kalau nggak dikalibrasi bisa salah. Anda berprasangka baik ya kepada alat ukur Anda. Oh, ini alatnya sering dipakai kakak kelas ini.
Jadi pasti benar. Nah, itu tuh bahaya. Justru karena sering dipakai bisa jadi aus. Jadi harus dikalibrasi. Jadi jelas ya, ada kondisi ketika presisi tinggi, akurasi rendah. Apa contoh akurasi tinggi, presisi rendah? Mungkin nggak itu? Apa ya? Aduh. Mungkin nggak ya? Artinya yang presisinya bagus, akurasinya tidak bagus gitu ya. Ini ya, oh ini belum saya share lagi. Belum kebuka lagi. Nah ini ini contoh yang jelek ya. Presisinya rendah, akurasinya rendah. Sekali hasilnya jauh, terus diulang lagi surveinya atau eksperimennya, hasilnya jauh di tempat yang berbeda lagi. Jadi ini akurasi rendah, presisi rendah. Nah ini contoh akurasi tinggi, presisi tinggi. Ya. Ada nggak yang presisinya rendah, akurasinya tinggi? Ya, kalau rendah banget nggak bisa ya. Tapi kalau nggak tinggi bisa. Misalkan tadi benda 1 kilogram persis gitu ya. Begitu diukur kadang 1,1, kadang 0,9 gitu ya. Nah, tapi tidak jauh dari 1 gitu. Tapi setiap kali ukur munculnya kadang lebih, kadang kurang, kadang lebih, kadang kurang, kayak gitu loh. Nah, itu nggak presisi. Artinya presisinya ya memang nggak begitu jauh ya. Tapi tidak tinggi presisinya. Paham ya? Bedanya presisi dan akurasi ya. Ada pertanyaan bedanya presisi dan akurasi? Bisa dijelaskan lagi Pak, yang akurasi itu Pak? Akurasi itu selisih antara nilai percobaan kita dengan nilai yang sebenarnya. Yang nilai sebenarnya itu bisa diketahui dari mana? Ya, kalau kita percobaan kita sampling, berarti nilai sebenarnya itu nilai variabel populasi. Misalkan tadi IPK. Populasi kita mahasiswa 26.000 se-UNED. Kita tahu rata-rata IPK-nya. Nah, itu untuk menebak nilai itu. Karena mungkin kita kan nggak tahu ya. Sebelumnya kita menggunakan sampel. Ngambil 100 orang, dicari rata-ratanya. Kita dapat rata-rata IPK 100 orang. Nah, rata-rata IPK sampel kita, rata-rata IPK 100 orang, itu dengan rata-rata populasi, itu selisihnya berapa? Itulah yang namanya bias. Itu ukuran akurasi. Semakin kecil bias, semakin bagus akurasinya. Kalau kita tidak tahu nilai sebenarnya, berarti kita tidak tahu nilai akurasi kita. Tidak pernah tahu. Kita baru bisa menentukan berapa besar akurasi kita hanya bila kita tahu nilai sebenarnya. Kayak tadi berapa persen pasangan presiden nomor 1 akan dapat suara